Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan melakukan review IPO salah satu emiten yang bergerak di bidang konstruksi ya, yang kantor pusatnya ada di Surabaya. Nah, emitennya adalah PT Bangun Karya Perkasa Jaya dengan kode sahamnya KRYA. Nah, teman-teman bisa mendownload prospektus dari KRYA ini, karya ini di website aipo.co.id ya. KRYA ini akan melakukan penawaran awal atau book building tanggal 30 Juni hingga 6 Juli. Dan untuk penawaran umumnya, teman-teman masih bisa ikut di tanggal 19 hingga 21 Juli 2022. Pencatatan sahamnya perkiraannya 25 Juli dan di IPO kali ini terdapat waran ya. Jadi dikasih waran. Nah, untuk profilnya teman-teman bisa melihat ya, kegiatan utamanya bergerak dalam bidang konstruksi umum dan baja. Kantornya ada di Surabaya, Jawa Timur. Walaupun dia sudah punya kantor yang di Jakarta ya. Untuk penawaran umum ini akan dilepas sebanyak-banyaknya 325 juta lembar saham baru atau setara 20% ya. Dengan nilai nominal 25 dengan harga penawaran 120 hingga 130 rupiah per lembar sahamnya. Nah, sehingga dana yang dikumpulkan akan berkisar sekitar 42,25 miliar ya. Kemudian di sini juga terdapat waran. Nah, ini ya, terdapat waran setiap pemegang 2 saham yang ditawarkan berhak memperoleh 1 waran seri 1. Artinya warannya 2:1 ya. Pelaksanaan jangka waktu 12 bulan. Nah, yang di sini belum ditentukan ya nilai hasil pelaksanaan warannya. Karena harga pelaksanaannya belum difinalkan. Berikutnya ada full komitmen dari ini penjamin emisi, di mana jika ada sisa saham yang ditawarkan dan tidak dipesan akan diserap oleh pelaksana dan penjamin emisi ya. Next ada rencana penggunaan dana. Penggunaan dana IPO 45,9% untuk pembangunan gudang digital berdasarkan bla 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 ini, yaitu ini gudang entitas anak ya. Jadi punya anak perusahaannya yaitu PT Karya Asmon Solusi. Nah, terus 54,1% untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja, intinya untuk modal kerja. Kemudian untuk warannya juga digunakan untuk modal kerja ya. Jadi dana yang dihasilkan dari IPO tidak ada yang digunakan untuk bayar hutang atau untuk beli aset pribadi direksinya, itu tidak ada. Ini untuk modal kerja dan untuk pembangunan gudang digital, walaupun gudang digital ini punya entitas anaknya ya. Nah, sekarang kita cek untuk financial statement-nya dari emiten ini ya. Yang pertama secara aset ya, kita bisa lihat untuk aset lancarnya dari ini 2019, 2020, 2021 per akhir Desember ya. Dan yang di kolom kiri ini per 31 Maret 2022 atau Q1-nya. Kita bisa melihat untuk aset lancarnya ada dari 62 miliar, 54 miliar, 77 dan naik yang menjadi 88 miliar. Sedangkan untuk total asetnya dari 105 kemudian sempat turun di 2020 ya, waktu pandemi kemarin, 2021 naik lagi, dan di Q1 2022 total asetnya naik menjadi 133 miliar ya. Untuk hutangnya, liabilitasnya itu dari 70 miliar terus turun ke 59, naik 74 dan liabilitasnya juga naik sekitar 6 miliar ya dari dari 31 Desember 2021 menjadi 80 M. Sehingga equity-nya dari 34 miliar, kemudian naik 35 miliar, naik 48 miliar, dan di 2022 ini naik menjadi 53 miliar. Nah, teman-teman bisa melihat di tahun 2022 ini ada penambahan modal ya, di mana sebelumnya kan 12,5 M, 12,5 M, 12,5 M, di tahun 2022 ini Q1 ada menjadi 32,5 M. Artinya ada penambahan modal itu sebesar 20 miliar ya, menjelang IPO. Nah, ini dari sisi ekuitasnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini cukup bagus ya untuk equity-nya, dia selalu meningkat. Bagaimana dengan laporan laba ruginya? Nah, teman-teman bisa cek juga untuk kalau kita lihat secara pendapatannya ya, di tahun 2019 dia
193 miliar, 2020 hancur ya, tinggal 83 miliar pendapatannya. 2021 102 miliar ya. Dan untuk Maret 2022 ini Q1 dia sudah membukukan 37,5 miliar ya. Nah, kalau dibandingkan Maret 2021 itu dia kenaikannya signifikan dari 18 miliar menjadi 37 miliar ya. Kita juga bisa lihat di labanya, di mana labanya di 31 Maret 2022 Q1 itu sudah 3,5 miliar. Ini besar sekali ya, karena di tahun-tahun sebelumnya, di 1 tahun 31 Desember 2021 saja, dia masih membukukan 5 miliar. Kemudian 2020 waktu pandemi 1 miliar ya, dan di 2019 itu 4 miliar. Jadi kalau memang dia labanya ini konsisten seperti ini, Q1 aja 3,5 miliar, maka bisa dipastikan nanti di 1 tahunnya atau full year-nya 2022, labanya akan jauh meningkat melebihi tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat. Nah, namun ada yang disayangkan, yaitu dari laporan arus kasnya. Kenapa sebenarnya laporan arus kasnya kan bagus, dia dari aktivitas operasi juga positif ya, cash flow-nya positif. Tapi saya tidak menemukan yang Q1 2022. Jadi laporan laba ruginya ada ya Q1 2022, tapi laporan arus kasnya itu tidak ada. Untuk yang Q1 2022 itu saya cek di prospektusnya ini ya, di bagian arus kas. Nah, arus kasnya ini hanya menyajikan yang 2019, 2020, 2021 ya. Nah, secara laba rugi berarti perusahaan ini itu juga sangat sehat ya. 2020 kemarin pun walaupun pendapatannya drop tajam, dia masih mencetak laba sebesar 1 miliar. Nah, di 2022 Q1 dia sudah mencetak laba 3,5 miliar. Jadi secara laba ruginya juga emiten ini bagus ya. Nah, sekarang kita cermati untuk riwayat kepemilikan dari perusahaan ini ya, PT Bangun Karya. Didirikan tanggal 7 Januari 2007. Jadi ini perusahaan sudah lama sekali ya, 15 tahun sudah berdiri ya. Perusahaan ini di Surabaya. Dengan pertama persentase kepemilikannya adalah seperti ini ya. Modal dasarnya 500 juta, tapi modal di setornya itu 128 juta ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pemegang saham di sini dengan rata ya 25% kepemilikan. Dan di tahun 2019, jadi ini dari 2007 ke 2019 ya, tiba-tiba menjadi seperti ini ya, tinggal 2 orang ya, Pak Hokguan atau Darmo Budiono sebesar 54,99% dan Ibu Brigita Noto Atmojo sebesar 45% ya. Nah, jadi ada yang keluar ini ya, Syekh Weli dan Doni Kurniawan, terus Honggara Wijoyo ini juga sudah keluar semua, tinggal tersisa 2 ini. Namun di sela-sela antara 2007 hingga 2019 ini sebenarnya kalau kita baca juga ada perubahannya. Tapi yang dicatatkan di prospektus yang terakhir. Kenapa? Karena di 2019 perubahannya itu ditulis peralihan hak atas 1.249 saham milik Chandra Setiawati. Nah, padahal di sini kan tidak ada nama Chandra Setiawati di tahun 2007-nya. Jadi di prospektusnya hanya dicantumkan yang mulai 2019. Terus di tahun 2020 tidak ada perubahan susunan pemegang saham, 2021 juga tidak ada. Nah, di 2022 ini yang saya sebutkan tadi terjadi peningkatan modal di setor dan ditempatkan yang semula 12,5 miliar menjadi 32,5 miliar ya. Nah, ini ada masuk PT Bangun Karya Arta Lestari sebanyak 20 miliar atau tiba-tiba menjadi pemegang saham utamanya ya 61,54%. Dari sebelumnya ini 2 orang pribadi, tapi PT Bangun Karya Arta Lestari ini adalah punyanya ini sendiri Pak Darmo Budiono sendiri ya. Teman-teman bisa cek di mana? Nah, di sini ya. Di sini. Ini punyanya yang Arta Lestari ya. Pemiliknya siapa? Sama, Pak Hokguan atau Darmo Budiono 60% dan Ibu Brigita Noto Atmojo 39%. Nah, Pak Hokguan dan Ibu Brigita ini sepasang suami istri ya. Ini saya cek dari Google, kemudian
ini ya, ada Instagramnya mereka, kemudian ini Instagramnya ibunya, dan kalau dicek di sini fotonya itu adalah suami istri ya. Terus berikutnya di sini, nah ini ada sesudah ada masuk PT Bangun Karya Area Lestari, dia ada melakukan perubahan untuk ini ya, jumlah saham dan nilai nominalnya. Ya, jadi yang pertama 1 juta per lembar dirubah menjadi 25 per lembar sahamnya. Kemudian modal dasarnya dari yang pertama 50 miliar berubah menjadi 130 M. Tapi itu hanya untuk penyesuaian saja, tapi tidak ada perubahannya. Di dalam struktur pemegang sahamnya masih sama persis. Kalau teman-teman cek dari persentase 6154, 21,15 dan 17,31, maka di sini sama 6154, 2115, 17,31. Nah, Pak Pramana ini dikasih cuma satu saham ya. Ini di sini satu saham. Dan sekarang menjadi ini ya 40.000 karena nilai nominalnya kan tinggal 25 per lembar saham. Terus ada peristiwa penting setelah periode pelaporan, yaitu di sini berdasarkan akte nomor 7 mengenai berita acara bla 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 bla. Pemegang saham atau entitas pada tanggal 1 Maret 2022 menyetujui pembagian dividen tunai dari saldo laba sebesar 20 miliar. Nah, jadi kan ada setoran ini ya, setoran dari PT Bangun ini 20 miliar. Tapi ada berita bahwa disetujui dividen 20 M. Nah, artinya mereka sebenarnya tidak benar-benar store fresh money ya, tapi dari setoran modal ini dari mana? Dari pembagian dividen tunainya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek secara valuasi. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya struktur pemegang saham sebelum penawaran dan sesudah ketika masyarakatnya sudah masuk nanti ya. Masyarakat akan memegang 20% kurang lebih ya. Nah, saham yang ditawarkan ada 325 juta lembar saham dengan 20% ya, setara 20% dari totalnya, kemudian dengan harga range 120 hingga 130. Kalau saya asumsikan 130, maka dana yang dihimpun 42,25 miliar. Nah, teman-teman masih ingat kan tadi sebelum penawaran ini ya, sebelum IPO itu secara akte modal ditempatkan dan di store-nya 32,5. Dan dia menghimpun dana sekarang 42,25 M ya. Nah, jumlah sahamnya sebelum IPO 1,3 M, sesudah IPO 1,625 M. Kemudian untuk equity di tahun 2021 48,3 miliar ya. Jadi dari ini modal di store 32,5 sekarang sudah menjadi 48,3 miliar dengan book value-nya 37,21 per lembar per lembar sahamnya. Makanya keluarnya price book value-nya di 3,49 kali. Jadi ini bukan angka yang rendah ya untuk price book value 3,49 kali. Terus kita lihat secara labanya. Q1 labanya 3,5 miliar ya kalau Q1. Kalau kita setahunkan maka akan dikali 4 ya. Ini dikali 4 menjadi 14,1 miliar. Nah, laba 14,1 miliar ini laba yang luar biasa. Teman-teman bayangin aja dia punya equity cuma 48 miliar tapi kalau bisa cetak laba 14 miliar betulan ya. Nah, ini tentu menjadi perusahaan yang sangat bagus. Namun sekali lagi ini kan hanya di-annualizkan atau disetahunkan saja. Kita harus lihat nanti apakah performanya benar-benar sesuai ya. Atau hanya Q1-nya saja yang ngebom, kemudian Q2-nya tidak semelejit Q1. Nah, jadi kalau di tahun 2022 ini labanya benar-benar 14 miliar. Nah, kan sebelumnya laba setahunnya kan cuman ini ya 5 miliaran. Mana tadi? Nah, laba satu tahunnya kan biasanya cuma 5 miliar, 1 miliar, 4 miliar. Kalau dia nanti benar-benar 14 miliaran, kurang lebih ya angkanya, maka kinerjanya luar biasa sekali di tahun 2022 ini. Nah, untuk EPS-nya ada di 10,89 sehingga PI-nya 11,94. Nah, PI 11,94 ini sebenarnya juga sudah bagus karena sudah di atas rata-rata IHSG yang PI-nya 15 kali ya. Kalau kita compare dengan perusahaan yang sudah mature seperti Waskita, Wika, PTPP, teman-teman bisa melihat ya secara book value 3 perusahaan yang sudah mature ini kan rendah ya, di bawah 1 kali semua. Ini 099, 048, 039. Sedangkan emiten IPO ini itu jauh di atasnya.
3,49 kali. Nah, secara book value kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya over value ya. Nah, tapi kalau kita cermati secara PE-nya, kayak waskita malah minus kan, karena dia masih merugi. Kemudian Wika pun itu 71 kali, PE-nya kan parah ya. Ini jelek banget, 71 kali. Dan PTPP PE-nya juga parah, 50 kali ya. Nah, dia kalau memang bisa PE-nya 11 kali, maka sebenarnya ini adalah salah satu emiten IPO yang cukup menarik ya. Kalau teman-teman suka dengan perusahaan konstruksi. Nah, cuman ya kembali lagi bahwa kita harus perhatikan bahwa apakah memang nanti labanya di tahun 2022 dia bisa seperti ini gitu loh. Seperti dengan mempertahankan kinerja Q1-nya. Nah, itu yang harus poin penting yang harus teman-teman cermati kalau berniat untuk berinvestasi di emiten ini ya. Kalau untuk teman-teman yang kejar hari pertama, hari kedua arah ya nggak usah mikir seperti itu kan. Ya sudah, kita pesan IPO-nya, terus hari pertama, hari kedua kalau sudah arah ya sudah kita lepas. Nah, karena dana dihimpun yang tidak terlalu besar, 42,2 miliar, dan si ini penjamin emisinya, nggak kelihatannya ini ya. Penjamin emisinya itu adalah single, yaitu Indo Capital ya. Nah ini Indo Capital Sekuritas dengan dana cuma 42,25 miliar dan ada warannya, maka emiten ini memang berpotensi sekali untuk ya arah. Hari pertamanya itu kemungkinan besar juga arah. Nah itu ya. Dan ya ini saya lihat masih cukup oke lah ya kalau memang nanti labanya bisa setahunnya seperti ini. Karena biasanya IPO perusahaan yang lain itu secara valuasinya sudah sangat over ya, sehingga jarang sekali saya menemukan yang PE-nya cukup rendah atau book value-nya cukup rendah, itu sangat jarang ya, untuk IPO. Makanya biasanya strategi ketika IPO adalah ya sudah ikut, dan ketika hari pertama listing dia arah, nah itu kita bisa jual atau di hari keduanya. Nah itu adalah review saya untuk emiten Bangun Karya Perkasa Jaya ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya doakan untuk teman-teman semua yang setia ya menonton video saya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.